Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tabroni dari Prodi KPI semester 4, ingin menjelaskan sedikit tentang WhatsApp Messenger. WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan lintas platform gratis atau freeware yang juga memanfaatkan teknologi Voice over IP atau VoIP yang dimiliki oleh Facebook. Dengan teknologi tersebut, pengguna dapat saling mengirim pesan teks dan suara, melakukan panggilan suara audio maupun video, berbagi gambar ataupun foto, video, dokumen, lokasi, dan jenis format media lainnya. Aplikasi WhatsApp dapat digunakan pada perangkat seluler seperti Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, OS, dan lain sebagainya. WhatsApp juga dapat digunakan pada perangkat desktop melalui browser web dengan catatan ponsel dan komputer saling terhubung jaringan internet. WhatsApp juga telah memperkenalkan versi lain untuk bisnis skala kecil seperti UKM dan UMKM, dikenal dengan WhatsApp Business. Hadirnya WhatsApp Business akan memaksimalkan perusahaan ataupun bidang usaha dalam berkomunikasi dengan klien yang juga menggunakan WhatsApp. 2009 adalah tahun di mana WhatsApp didirikan oleh Brian Acton dan Koum, mantan karyawan Yahoo. Brian Acton dan John Koum keluar dari Yahoo pada September 2007 setelah mengambil cuti di Amerika Serikat. Pada waktu itu mereka melamar pekerjaan di Facebook tetapi ditolak. Sebuah ide baru muncul ketika membeli iPhone dan menyadari potensi aplikasi di App Store. Koum dan Acton mulai melakukan diskusi untuk mengembangkan aplikasi perpesanan bersama mengunjungi teman Koum, Alex Fishman di West San Jose, California. Dari diskusi tersebut, mereka akhirnya sepakat untuk mengembangkan aplikasi perpesanan. Pada waktu itu mereka membutuhkan developer iOS ataupun iPhone. Fishman mencari developer di reactcoder.com bernama Igor Solomennikov dari Rusia. Koum menamai aplikasi WhatsApp agar terdengar seperti ada apa. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2009, WhatsApp Inc. didirikan di California, Amerika Serikat. Karena keterbatasan fungsi di iPhone, Koum ingin menyerah, namun Acton mendorongnya untuk terus menunggu selama beberapa bulan lagi. Hingga pada Juli 2009, iPhone meluncurkan push notification yang memungkinkan pengguna untuk di-ping ketika pengguna tidak menggunakan aplikasi. Dengan hadirnya fitur tersebut, Koum menilai melakukan perubahan yang akhirnya membuat WhatsApp mulai diminati pengguna iPhone. WhatsApp 2.0 dirilis dengan peningkatan pengguna yang mencapai 2.500 setelah beberapa bulan dalam versi beta. Akhirnya pada bulan November 2009, WhatsApp versi global rilis di App Store untuk iPhone. Kemudian pada Desember 2009, WhatsApp menambahkan fitur mengirim foto pada awal tahun 2011. WhatsApp menjadi salah satu aplikasi teratas di App Store. Kemudian pada bulan Februari 2013, WhatsApp memiliki sekitar 200 juta pengguna aktif. Pada bulan Februari 2014, Facebook melakukan akuisisi WhatsApp senilai $19 miliar dalam bentuk uang tunai dan saham. Pada awalnya, akuisisi tersebut membuat pengguna marah dan sebagian pengguna beralih ke aplikasi lain seperti Telegram dan Line. Waktu terus berjalan hingga Agustus 2014, WhatsApp memiliki 16 juta pengguna. Kemudian fitur dan manfaat WhatsApp. Sebagai aplikasi chat, WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun telah berkembang menjadi media pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Bahkan ke depan kemungkinan WhatsApp akan mendirikan fitur pembayaran atau payment, sehingga fungsinya menjadi lebih beragam. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari WhatsApp. Yang pertama, untuk menjaga silaturahmi keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kemudian lewat media sosial ini itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang update sangat mudah untuk tersebar melalui status jejaring sosial media. Hanya dalam beberapa menit kita telah bisa menikmati informasi. Kemudian yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun yang menggunakan media sosial.
bahkan dengan orang yang belum kita kenal dan dari berbagai penjuru dunia. Kemudian yang keempat, situs jejaring media sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati dengan sesama. Kemudian selanjutnya sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar mengajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan. Kemudian internet sebagai media komunikasi. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Kemudian sebagai media pertukaran ataupun pengiriman data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Dan yang terakhir, sisi positifnya itu sebagai media promosi bisnis. Hal ini dapat memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Kemudian ada pun dampak negatif dari WhatsApp ini. Yang pertama itu susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna media sosial menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di sosial media. Dia selalu memposting apa saja yang mereka kerjakan, namun keadaan yang sedang mereka kerjakan berbeda di 180 derajat jika bertemu secara nyata. Orang yang aktif di sosial media jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Kemudian yang kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak akan peduli dan tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan waktu di dunia maya. Kemudian yang ketiga, tertinggal dan terlupakan bahasa formal. Karena pengguna sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal menjadi lebih terlupakan. Kemudian yang keempat, mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang sedang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Dan yang terakhir, berkurangnya privasi pribadi. Dalam media sosial kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.